Malam ini, saat kamu makan, kamu mungkin akan meraih sebuah benda kecil di meja. Kamu akan memiringkannya, mengguncangnya 2-3 kali, dan butiran putih akan jatuh ke atas makananmu. Garam. Kamu tidak memikirkannya sama sekali. Benda itu ada di hampir setiap dapur, setiap restoran, setiap meja makan di dunia. Harganya nyaris tidak ada artinya. Kamu bisa membeli sekilo garam dengan uang recehan. Tapi benda kecil yang kamu anggap remeh itu menyimpan salah satu sejarah paling aneh dalam peradaban manusia. Karena garam pernah lebih berharga daripada emas. Kerajaan dibangun di atasnya. Perang diperjuangkan untuknya. Dan kata gaji yang kamu terima setiap bulan konon berasal darinya. Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar dari semua itu. Kapan sebenarnya manusia mulai mengonsumsi garam? Dan jawabannya jauh lebih mengejutkan daripada yang kamu duga. Karena selama sebagian besar sejarah spesies kita, garam meja yang kamu guncang malam ini belum diperlukan sama sekali. Mari mulai dari tubuhmu. Kamu membutuhkan sodium untuk hidup, bukan sebagai bumbu. Sebagai kebutuhan biologis mutlak, sodium adalah salah satu unsur yang membuat sel saraf bisa mengirim sinyal. Ia mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuhmu. Tanpa cukup sodium, jantung, otot, dan otakmu tidak bisa bekerja. Ini bukan hal khusus manusia. Setiap hewan bertulang belakang di planet ini membutuhkan sodium. Ini adalah salah satu kebutuhan paling purba dan paling universal dalam kehidupan. Jadi kamu mungkin berpikir, kalau sodium sepenting itu, pasti manusia purba selalu mencari garam. Pasti mereka selalu mengumpulkannya, menghargainya, memperebutkannya. Tapi disinilah letak kejutannya. Selama ratusan ribu tahun, nenek moyang kita nyaris tidak perlu mencari garam sama sekali. Karena mereka sudah mendapatkannya secara gratis dari makanan mereka. Pikirkan apa yang dimakan pemburu pengumpul, daging, organ dalam, sumsum, dan seringkali darah, dan inilah kuncinya. Jaringan hewan penuh dengan sodium. Darah, daging, dan organ dalam mengandung sodium dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Ketika kamu memakan seekor hewan, kamu tidak hanya memakan dagingnya. Kamu mewarisi seluruh sodium yang pernah dikumpulkan hewan itu selama hidupnya. Jadi, bagi manusia yang dietnya banyak mengandalkan hewan, garam tambahan bukanlah kebutuhan. Ia sudah ada, tersembunyi di dalam setiap gigitan. Dan alam menunjukkan pola ini dengan sangat jelas kalau kamu tahu kemana harus melihat. Perhatikan hewan pemakan tumbuhan, rusa, sapi, gajah, kambing gunung, tumbuhan mengandung sangat sedikit sodium. Jadi hewan-hewan ini punya masalah yang tidak dimiliki pemangsa. Mereka harus mencari sodium dari tempat lain, dan mereka melakukannya. Di seluruh dunia, ada tempat-tempat bernama jilatan garam, permukaan tanah, atau batuan yang kaya mineral. Hewan-hewan pemakan tumbuhan akan berjalan berkilo-kilometer, kadang menempuh jalur yang sama selama ribuan tahun, hanya untuk menjilati tanah asin itu. Beberapa gua terdalam di dunia justru terbentuk karena gajah selama ribuan generasi datang untuk menggali garam dari dinding batunya. Tapi pemangsa, singa, serigala, harimau hampir tidak pernah terlihat di jilatan garam. Kenapa? Karena mereka tidak membutuhkannya. Mereka mendapatkan seluruh sodium mereka dari mangsanya, dari daging, dari darah, dan manusia purba yang dietnya seringkali berat ke arah hewan berada lebih dekat ke sisi pemangsa. Mereka mendapatkan sodium mereka dengan cara yang sama seperti singa dari apa yang mereka buru. Jadi, selama sebagian besar keberadaan kita sebagai spesies, garam bukanlah komoditas. Ia bukan harta, ia bukan sesuatu yang perlu ditambang, diperdagangkan, atau diperebutkan. Ia hanyalah sesuatu yang ada di dalam makananmu, tanpa kamu sadari. Lalu sesuatu berubah. Sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun lalu, manusia mulai bertani. Dan seperti banyak hal lain dalam sejarah kita, pertanian mengubah segalanya, termasuk hubungan kita dengan garam. Karena saat manusia mulai bercocok tanam, diet mereka bergeser dari makanan yang berat ke arah hewan menuju makanan yang berat ke arah tumbuhan. Gandum, jelai, beras, umbi-umbian, makanan-makanan ini bisa menghidupi populasi yang jauh lebih besar. Itulah kenapa pertanian menang.
Tapi ada satu masalah yang tidak disadari siapapun pada saat itu. Tumbuhan hampir tidak mengandung sodium. Untuk pertama kalinya dalam sejarah spesies kita, manusia hidup dari makanan yang tidak memberi mereka cukup garam. Nenek moyang kita telah menghabiskan ratusan ribu tahun mendapatkan sodium secara gratis. Dan kini, dalam waktu yang sangat singkat, mereka kehilangan sumber itu. Tubuh mereka tetap membutuhkan sodium sebanyak sebelumnya. Tapi makanan mereka tidak lagi menyediakannya. Dan disinilah untuk pertama kalinya manusia harus mulai berburu garam. Bukan berburu hewan, berburu garam itu sendiri. Mereka mulai mencari sumber-sumber garam, air laut yang bisa diuapkan sampai menyisakan kristal putih. Mata air asin, endapan garam di dalam tanah yang bisa ditambang. Dan membuat garam bukanlah hal yang mudah. Menguapkan air laut membutuhkan waktu, bahan bakar, dan tenaga kerja yang sangat besar. Menambang garam dari dalam bumi bahkan lebih berat lagi. Garam berubah dari sesuatu yang gratis menjadi sesuatu yang mahal. Dan begitu sesuatu menjadi mahal, ia menjadi berharga. Disinilah sejarah garam menjadi luar biasa. Karena garam bukan sekadar kebutuhan biologis, ia juga punya kekuatan lain. Ia mengawetkan makanan, dan bagi masyarakat pertanian yang menyimpan surplus, ini sangat penting. Sebelum ada kulkas, garam adalah salah satu cara utama menjaga daging dan ikan agar tidak busuk. Garam berarti makanan yang bisa disimpan. Makanan yang bisa disimpan berarti bertahan hidup melewati musim dingin, dan kelangsungan hidup berarti kekuasaan. Maka garam menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia kuno. Jalur-jalur perdagangan dibangun khusus untuk mengangkutnya. Di seluruh dunia, dari gurun Sahara sampai jalan-jalan Romawi, karavan membawa garam melintasi jarak yang sangat jauh. Kota-kota tumbuh di sekitar sumber garam. Garam bahkan digunakan seperti uang. Di beberapa tempat, ia diperdagangkan hampir setara dengan emas berdasarkan beratnya. Dan ada satu jejak dari masa itu yang mungkin masih kamu bawa hari ini. Kata celery dalam bahasa Inggris yang menjadi asal kata gaji dalam banyak bahasa sering dikaitkan dengan kata Latin untuk garam. Ceritanya, prajurit Romawi konon menerima tunjangan yang berkaitan dengan garam. Para sejarawan masih memperdebatkan detail persisnya. Tapi satu hal jelas, garam pernah begitu penting sehingga ia meninggalkan jejak di dalam kata yang kita gunakan untuk sesuatu yang paling kita perjuangkan setiap bulan bayaran kita. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan awal. Kapan manusia purba pertama kali mengonsumsi garam? Jawabannya, dalam arti tertentu selalu. Sodium selalu ada di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, di dalam setiap makhluk yang kita buru dan makan. Tapi kapan manusia pertama kali mulai mencari garam, menambangnya, memperdagangkannya, dan menaburkannya di atas makanan mereka? Itu jauh lebih baru. Itu lahir dari pertanian. Dari saat kita berhenti hidup seperti pemangsa dan mulai hidup dari tumbuhan. Garam meja, benda yang kamu anggap paling remeh, sebenarnya adalah salah satu penemuan yang menandai perubahan terbesar dalam cara hidup manusia. Dan ada satu warisan terakhir dari semua ini yang masih hidup di dalam dirimu. Kamu menyukai rasa asin. Hampir semua manusia begitu. Lidahmu punya reseptor khusus yang dirancang untuk mendeteksi sodium dan otakmu memberi hadiah rasa nikmat saat kamu menemukannya. Ini bukan kebetulan, ini adalah warisan dari masa ketika sodium bisa menjadi sangat langka. Dorongan untuk mencari rasa asin adalah program purba yang dulu membuat nenek moyang kita tetap hidup, mendorong mereka mencari sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan. Tapi program itu dibentuk di dunia tempat garam sulit didapat dan kita tidak lagi hidup di dunia itu. Hari ini garam ada di mana-mana. Ia murah, ia tersembunyi di hampir setiap makanan olahan yang kita makan. Dorongan purba yang dulu menyelamatkan nyawa nenek moyang kita, kini justru mendorong kita mengonsumsi garam jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan tubuh. Sesuatu yang dikaitkan para dokter dengan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Rasa lapar akan garam yang tertanam di dalam kita dulu adalah hadiah. Kini, di dunia yang penuh dengan garam, ia bisa berbalik menjadi beban. Jadi malam ini, saat kamu meraih benda kecil di meja itu dan mengguncangnya 2-3 kali di atas makananmu, ingatlah sejenak. Kamu sedang mengulang sebuah gerakan yang tidak pernah dilakukan nenek moyang purbamu selama ratusan ribu tahun.
Kamu sedang memegang sesuatu yang dulu lebih berharga daripada emas, dan kamu sedang menuruti sebuah dorongan purba, sebuah rasa lapar yang lahir di dunia yang sudah lama tidak ada. Sebuah dunia di mana garam adalah harta karun, bukan sesuatu yang kamu temukan begitu saja di atas meja.